Jawa Barat bakal mendapatkan pemimpin yang baru. Tanggal 27 November bakal pencoblosan. Masyarakat Jawa Barat akan menentukan pilihan kepada siapa. Meskipun para pengamat politik sudah mengatakan ini bakal dimenangkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Alasannya karena elektabilitasnya sangat tinggi, merata di setiap wilayah, dibarengi dengan tingkat kesukaan yang juga tinggi. Banyak faktor saya kira masyarakat kenapa suka kepada Kang Deddy Mulyadi. Kepribadiannya, sosialnya, karakter kesundaan dan keislamannya sangat kuat. Itu ya. Yang menarik sekali, yang bikin saya itu tambah jatuh cinta kepada beliau, ya. Saya jujur pengagum Kang Deddy sedari dulu, karena bagi saya ini orang punya niatan baik untuk Jawa Barat, merawat manusianya, merawat juga alamnya, ya, bahkan merawat agamanya. Ya, maka bila ada orang yang menyerang Kang Deddy pakai isu agama, ini sangat bisa gampang sekali dipatahkan, karena beliau pernah memimpin di Purwakarta. Bagaimana beliau, ya, bahkan diperintahkan ke sekolah itu belajar tulis Al-Quran, gitu kan, ya, belajar kitab kuning, gitu. Itu luar biasa, mematahkan tuduhan kemusyrikan. Bahkan beliau buat masjid, ya. Itu pemimpin itu jadi contoh, ke masjid lebih awal, bangun lebih awal, gitu. Merubah kawasan prostitusi menjadi taman yang begitu indah, dibangun masjid yang begitu megah, rontok semua tuh tuduhan. Masa iya ketua DKI musyrik kan ya? Masa iya orang yang bukan Islam naik haji umroh itu? Artinya ini semua kemudian batal tuduhan-tuduhan itu, apalagi tuduhannya disandarkan pada kepentingan-kepentingan politik. Yang membuat saya terkagum-kagum, beliau kemarin ke Tasik. Ya, beliau berbicara di depan para ulama masyarakat. Apa yang beliau katakan? Akan memposisikan seperti apa para ulama? Ini menarik nih. Coba dengarkan dulu sama-sama. Karena ini yang saya rasakan sedari dulu. Tentang posisi ulama itu mestinya seperti apa sih? Dan saya di sini sangat sepakat sekali karena saya merasakan langsung. Nanti saya cerita ya bagaimana marwah ulama itu menjadi hilang di panggung ngadeg pan urang teh diajar naon Kang Deddy di panggung ngadeg pan urang teh diajarkeun adab. Hiji, adab ka Allah. Dua, adab ka kolot. Muka tilu, adab ka guru. Muka opat, adab ka sasama. Pami di panggung berarti abdi sapanggung. Pan abdi mah darajatna ge sahana peunana. Kunaon darajatna sahana peunana? Cek ilmu abdi nu ngaranna guru ngaos, ustad, kiai eta teh pemimpin spiritual. Ari pemimpin spiritual teh urusan lagi urusan langit. Lamun cek NU mah kiai langitan. Kulantaran urusan langit, urusan rasa, urusan cinta, geus eueuh urusan jeung kabutuh dunya. Sabab dirina ge ukur nu diudag ukur hiji nyaeta kariduan Allah. Kulantaran itu kuring mah dugi gaena gaduh tradisi ngamuliakeun teu kenging ngamomorekeun teu kenging ngahina. Mantake taranya nyanakeun politik. Kunaon taranya nyanakeun politik? Lamun kuring nyana kiai nyanakeun politik, kuring geus ngalungsurkeun darajat kiai tinu darajat langit ka darajat bumi. Lamun diturunkan ke derajat bumi, kuring geus mere hasud ka kiai. Kunaon mere hasudna? Moho upami dicana kiai jadi tim sukses, beureum kiai teh kedah nyukseskeun abdi. Kedah nyukseskeun nu sanes. Engke lamun nyukseskeun meulian celah kumacarana nurunkeun derajat nu sanes. Kumaha lamun aya ayat nu dikutip kemudian tafsirna diarahkeun nuju jeung hawa nafsu kameunangan dirina, apa urang teu ngaruntakeun derajat agama? Apa urang teu ngaruntakeun derajat Quran? Quran ditafsirkeun jadi tafsir politik dibawa kana hawa nafsu anjeunna ruksak ieu agama. Lamun agama model kieu engke dinu jangka panjang punten bilih lungsur kapercayaan. Upami lungsur kepercayaan ka tokoh agama bahaya.
bahaya naon ieu lamun aya negara bancang pakeu aya ceos sosial ceos politik sadaya ulamana tos berpolitik ulama mal bisa nenangkeun mal bisa ngerem mal bisa ngakurkeun sabab geus aya di kelompok pertikaian politik. Urang mah di tanah Sunda ulah ai guru mengarana ge guru nu bangor muridna nu bager muridna teu cueut kanu hinteung teu konten kanu konen atuh cenah eta guruna cenah bising teu boga perhatian mun teu ngilu mah teu kudu sabab murid nu hade pamimpin nu hade pasti merhatikeun diperhatikeun na ulama ku pamarentah lain ku pribadina sabab ulama ngajaga akhlak umatna teu mabok teu zina, teu lacur, teu judi berarti negara geus diamankeun ku ulama program ulama kudu jalan itu cara berpikir daripada jadi besti menang bantuan di provinsi dengan organisasi agama na 100 juta dibikin 50 bagi dua jeung nu boga aspirasina pan dosa kabeh bener teu kayak ajengan sinanyen SPJ fiktif kira-kira dosa nggak ngajak ajengan kamu kadosaan pantekeun. Nah ieu cara berpikir kuring dugi ka ayeuna ku kituna ka para sepuh para ajengan sim kuring mah teu neda dukungan di nupil naon sababna sabab kuring ka kiai mun menta dukungan menta dipangkampanyekeun kuring ngarendahkeun kiai cukup si ohang nu kampanye cukup sule dipangkampanyekeun naon sababna kuring mah ukur menta doa ieu Jawa Barat sing jadi provinsi nu apanjang apuncu jauh tinu balayu parak kana rezeki berkah salamet kahirupanana gunungna kaurus sagarana katata rakyatna kabina eta tugas keulamaan. Kira-kira kuring mantap mawa manslahat kamu masyarakat Jawa Barat doakeun sing kafir. Kira-kira mawa mantap mudorot teu kudu sabab naon jeung naon mimpin ai kuring mawa karuksakan. Coba Anda resapi sama-sama. Kita resapi sama-sama apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Benar apa tidak? Ya. Saya 100% membenarkan. Gini. Kalau bisa ngerem, oke lah, nggak apa-apa. Ulama politisi saya kira tak jadi soal. Tetapi harus bisa profesional. Artinya jangan sampai mengeluarkan ayat untuk kepentingan politik. Jangan sampai membuat fatwa disandarkan pada kepentingan politik. Harus benar-benar mengerem dirinya, nafsunya, ya. Ini posisi dia perannya sebagai politisi atau sebagai ulama. Bisa nggak? Sementara banyak yang tak bisa. Ada sekelompok orang di momentum pertengkaran Pilpres misal kemarin berkumpul di Jawa Barat menetapkan memilih pasangan tertentu adalah wajib. Bayangkan, itu ulama yang mengeluarkan fatwa itu disandarkan pada kepentingan politik dan orang tahu itu. Dan saya sebagai orang Islam mengkritiknya. Kenapa saya kok berani mengkritik? Ini levelnya ulama loh, pimpinan pondok pesantren loh. Karena dia sudah masuk ke ruang politik. Ruang politik itu ya tentu pilihannya beda-beda. Anda milih Anies, saya pilih Prabowo, ada lagi pilih Pak Ganjar. Ini semua orang Islam. Maka jangan sampai menafikan keislaman yang lain kalau mau posisinya Anda sedang berpolitik. Gara-gara ingin memenangkan calon yang Anda dukung. Dan itu banyak yang tak bisa. Ulama itu kebablasan. Kalau masuk ikut terlalu dalam, apalagi jadi juru kampanye, itu problemnya di sana. Akhirnya orang kemudian hilang adab. Saya termasuk orang yang hilang adab. Tapi karena konteksnya ini persoalan politik, maka saya hilangkan juga dia sebagai ulamanya. Oke, dia sebagai tim kampanye. Saya melihatnya sebagai tim kampanye. Itu ini gak beres kalau model seperti ini.
Bagaimana orang kemudian ulama itu menjadi penenteram, pendamai masyarakat. Bukan ikut arus, apalagi ikut kompor-komporan. Ini politik. Politik itu urusan strategi, urusan pikiran, bukan urusan ini. Lalu diseret seolah urusan ini, urusan akidah. Ini kan bagi saya, apa ini? Ini sudah kebablasan. Di urusan Pilgub Jawa Barat, saya kritik orang yang katanya ulama, yang mengeluarkan kalimat ittifaq ulama memilih pasangan A, padahal itu kan bohong. Bukan kesepakatan semua ulama. Ada banyak ulama yang memilih calon yang lain. Nah ini masalah bagi saya. Saya kenapa berani mengkritik? Dia pimpinan pondok pesantren loh. Saya siapa? Karena bagi saya tidak melihat pimpinan pondok pesantrennya. Saya tidak melihat dia ulamanya. Meskipun kan banyak yang nyerang saya, ngancem nih santrinya. Ini politik. Kiai Anda sedang berperan sebagai juru kampanye. Menetapkan, apalagi penetapannya ada muatan-muatan kebohongan. Turun derajat langit ke derajat bumi. Coba kalau netral. Ya maksudnya nggak netral pun nggak jadi soal, karena punya hak. Kalau saya melihat ulama ya silahkan berpolitik. Bisa nggak ngeremnya? Kan susah ngeremnya. Yang paling baik itu udah ulama itu ngurusnya langitan persoalannya. Kalau ada yang tidak beres di pemerintahan diingatkan. Itu pun kan mengingatkan seorang kiai itu kita bisa melihat bagaimana seharusnya. Apakah harus dengan caci maki dan lain sebagainya? Apa mesti saya kayak gitu? Kan enggak. Hilang lagi simpati kita. Apalagi di setiap pertengkaran politik selalu masuk menjadi pemain. Banyak yang seperti itu, banyak saudara. Dan ini sikap Kang Deddy Mulyadi kepada ulama, agar tetap ulama itu tidak marwahnya jatuh gara-gara urusan politik. Coba cek lihat setiap kampanye Deddy Mulyadi, apakah ada ulama, misal majelis sholawatan, tabligh akbar, dipakai medan? Enggak, saya lihat konsisten. Jadi ucapannya itu konsisten dengan kenyataan, ya, konsisten dengan kenyataan. Yang kampanyenya ohang, nyanyi Sule, era izin, masa kiai dijadikan juru kampanye? Bagaimana nanti kalau ayat keluar dikutip sesuai dengan kepentingan politiknya? Dan ini sudah terjadi, bukan hanya opini Kang Deddy, sudah kejadian, sudah banyak yang kayak gitu. Dan hilang pada akhirnya simpati, marwah ulama turun. Oh, ente mah kepentingan politik aja. Dan masyarakat tak bodoh-bodoh amat melihat itu. Ya, begitu. Ini bagian daripada cara memuliakan Kang Deddy Mulyadi kepada ulama. Itu kan lebih tinggi dari politisi yang lain lah. Yang membawa ulama untuk kampanye. Coblos nomor ini. Turun derajatnya. Ulama kikituan turun derajat. Apa? Kan ulama itu, politisi harus datang kepada ulama. Benar gak? Kan itu yang selalu banyak orang katakan. Politisi yang datang kepada ulama, bukan ulama yang datang kepada politisi. Tiba-tiba ini ulamanya ikut kampanye. Pilih 03, ini pilih 01, ini pilih 0. Begitu. Turun derajat langit menjadi derajat bumi. Begitu ya. Jadi sangat memuliakan sekali Kang Deddy Mulyadi kepada ulama itu. Dan saya sepakat pikiran-pikiran itu agar kembali kepada relnya masing-masing. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.